Nah ninggalin. Soalnya kadang jauh waktu, kadang-kadang habis waktu, kadang-kadang udah lewat waktu sama sekali. Itu tetap selama kita masih beriman kepada Allah namanya istiqomah, gitu ya. Sesekali kita bohong, gitu kan ya. Itu namanya perbuatan manusiawi. Jadi semuanya itu bukan berarti menghilangkan keberimanan kita. Asal udah kita bilang istiqomah itu adalah beriman kepada Allah sampai dengan akhir hayat kita tetap kami dalam badan muslim, namanya istiqomah. Nah hadirin, para sahabat itu mereka melihat mujizat-mujizat Nabi itu bukan sesuatu yang menakjubkan. Kayak kita tadi melihat awan berbentuk kuda, subhanallah, rame banget. Aduh, ini ada kebesaran Allah, Allah luar biasa. Viral itu tuh di grup-grup WA kita. Saya sudah baca gitu, bilang lo ngapain dinari melihat kebesaran Allah cuma yang begini doang. Emang diri kita ini bukan bagian dari kebesaran Allah. Kita punya penyakit rematik, Pak. Emang kita pengen punya rematik? Usir rematik kita coba dah. Kalau bisa kita usir itu. Nggak ada kemampuan kita untuk mengusir itu semua. Rabun, emang kita punya pengen rabun? Maunya mata kita apa? Terang terus, gigi kita rontok, gitu ya. Pengennya gigi kita putus terus. Tapi buktinya apa? Rontok. Berarti ada ketidakmampuan di dalam diri kita, yang di situ ada berperan bermainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah para sahabat ketika melihat kanan-kanan yang dimiliki oleh Nabi itu biasa aja. Nabi itu kalau lagi para sahabat lagi kehausan, cuma celupin tangannya di baskom, itu penuh di baskom, biasa aja ya. Pernah dalam peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang bikin panik. Dalam Al-Quran disebutnya perang Ahzab, koalisi. Jadi ada orang kafir, ada kemudian bangsa Persia, ada kemudian orang Yahudi dari Bani Quraidah itu menyerang Nabi. Jadi 3 kekuatan besar menyerang Nabi, namanya koalisi. Nah, kata Salman Al Farisi, kita nggak bisa nih kalau seandainya berdiam diri di negara kami dulu Persia. Kalau seandainya kekuatan tidak seimbang, maka kita akan buat parit. Ya udah kita bikin parit, kata Nabi. Parit. Ukurannya bagaimana lebarnya? Kata Salman, seukuran kuda terbaik gak bisa lompatin. Bikin kerja bakti itu semuanya. Namanya Khandaq. Sampai sekarang masih ada di wilayah Madinah Khandaqnya itu. Lagi kerja bakti, itu ada batu yang susah dihancurin. Nah, sahabat hancurin nggak bisa. Datang pada Nabi, ya Rasul, ini ada batu nih, susah dihancurin. Nah, Nabi sebagai seorang pimpinan, dia buka bajunya, ya. Kemudian dia hancurin batu itu. Waktu Nabi buka baju, itu ada batu di perutnya dia. Ini yang kata saya berjanji, wa yaqsibu ala batnihil hajar minal ju' wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Nabi kalau lapar, itu perutnya diganjal sama batu. Gitu. Ada sahabat yang ngeliat, namanya Abdullah bin Jarir. Waduh, Nabi lapar tuh, gitu ya. Tapi masih hidup kerja bakti. Kalau kita makan dulu baru kerja bakti, gitu ya. Nasi bungkus mana nasi bungkus, gitu. Pulang dia, nemuin bininya. Nabi lapar, kita punya apaan nih? Gak ada apaan, cuman ada anak kambing ada potong. Tadi cuma buat ukuran 6-10 orang aja, ya udah. Ntar Nabi saya bisikin. Itu waktu itu yang hadir dalam pejabatnya ada sekitar 300 dalam satu riwayat, ada 800 orang dalam riwayat yang lain. Kita ambil yang 300. Kambing satu, anak kambing mana cukup? 300 orang. Ya udah, ntar saya bisikin, Nabi dibisikin. Rasul, ntar habis kerja bakti, makan-makan di rumah saya, gitu. Karena Nabi lapar. Kan Nabi umumin. Membuat karena kerja bakti, kita jangan makan di rumah Abdullah bin Jarir. Dia tuh ngomong nih, dalam rumah. Gue suruh diam malah. Ngomong lagi diumumin, pulang lagi. Dia ngomong begininya, Nabi umumin anak, orang banyak. Kata dia apa? Allah wa Rasuluhu a'lam. Udah, kalau urusan Allah wa Rasulnya, dia lebih tahu. Udah diam aja, begitu. Ya. Itu pulang, jadi Nabi itu yang sendokin. Nah, bilangin sama istri kamu jangan dibuka itu apa namanya, tutup pancinya, biar nanti saja. Nabi yang sendokin cukup 300 orang, nama berempat 300 orang, cukup makan. Itu kan berlebihan. Sahabat biasa aja melihat beban-beban kayak gitu.
Kita begitu melihat orang yang punya kelebihan, punya keramat, itu kemudian kita jadi butuh heran mana. Makanya disebut al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Ini kan hadis kita bicara tentang istiqomah. Satu istiqomah yang kita punya nilainya lebih baik daripada 1000 keramat. Apa itu keramat? Keramat itu dalam bahasa tauhid disebut khariqun adah. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, itu namanya keramat. Umumnya kalau seandainya pisau itu bikin luka ke kulit, umumnya tiba-tiba ada orang yang kena pisau, kena golok, agak mempan. Oh berarti dia itu keramat, gitu ya. Namanya khariqun adah, di luar ada kebiasaan. Kebiasaannya kalau kena pisau berdarah, ini nggak berdarah dia. Oh itu namanya di luar kebiasaan, khariqun lil adah. Tapi khariqun lil adah kalau terjadi kepada calon nabi namanya irhas. Khariqun lil adah, sesuatu di luar kebiasaan terjadi kepada nabi namanya mukjizat. Sama, cuma beda nama doang. Kalau terjadi kepada orang yang soleh ahli ibadah namanya karomah, keramat. Kalau terjadi ini pada orang yang bikin maksiat karena ibadah namanya istidraj. Nah, tinggal kita lihat, orang ini belum tentu itu keramat, bisa juga istidraj gitu ya. Jadi jangan kagum-kagum aja, biasa aja itu semuanya mainan Allah gitu ya. Kalau dapat izin dari Allah bisa dia. Nah, wali-wali hadirin banyak yang punya keramat-keramat kayak gitu ya. Nah kita jadi keramatnya doang, nggak usah kita bikin satu istiqomah nilainya lebih baik daripada 1000 keramat. Apa istiqomah yang biasa kita kerjain? Apa yang paling gampang sama kita? Begitu aja. Oh biasanya saya paling gampang kalau habis sholat baca Al-Quran 1 halaman. Ya udah istiqomah secara baik 1 halaman. Itu istiqomah namanya. Nanti itu nilainya lebih baik daripada 1000 keramat. Saya kalau setiap malam Jumat baca Yasin sama Jumat, istiqomahin sampai mati kita. Itu lebih baik daripada 1000 keramat. Saya biasanya kalau seandainya Senin Kamis atau puasa udah Senin Kamis. Apa yang paling gampang sama kita bikin istiqomah? Kan banyak istiqomah, amalan-amalan agama. Jangan semuanya kita amalin, gak kuat bukan pas kita. Satu apa yang jadi gacuan kita pilih gitu ya. Oh sholat berjamaah, nah udah. Setiap kali waktu sholat berjamaah saya istiqomah, cukup udah. Dan apa namanya zikiran itu nggak perlu yang aneh-aneh. Satu aja zikiran yang sudah menjadi gacuan kita itu disebut istiqomah. Nilainya nanti lebih baik daripada 1000 keramat. Nggak usah cari kita keramat yang lain-lain. Orang bisa jalan di air, mau ngapain? Kayak getek keramat dan air. Nggak usah pakai keramat-keramat. Para wali mereka kalau seandainya punya keramat itu diumpetin sama dia. Kada ditonjolin, mana ada orang duit, kagak habis tuh duitnya. Nabi Umar dia punya ketel kecil, kalau ada tamu dituangin gelas air gitu kan. Orangnya yang masuk surga gantian, ini ketel kagak pernah ke dapur-dapur, nggak habis. Di rumah di payung, rumah tinggal di condet, di dalam tinggal di apa namanya empang 3, gitu ya. Di Umar bin Bud Al-Tos. Cuma rasanya di payung itu nggak pernah habis. Ketelnya dia tuh orang datang tuangin lagi terus aja dari itu habis keramatnya. Amalannya apaan gitu keramat kayak gitu. Jadi kalau puasa Ramadan itu buka puasanya cuma sama segelas air susu sama korma sepiring tatak. Nah tuh ya cerita setelah rosak ya begitu dulu bayaran. Cuma korma sepiring tatak itu buka puasanya dia. Tapi orang pada buka puasa barengan dia itu selalu kebuli kambing setiap hari tuh lama Ramadan buka puasa dari rumah pasti nasi kebuli pakai kambing. Tapi Umar enggak, makanya apa? Korma sama susu. Tapi dia habis buka puasa jadi imam maghrib. Habis maghrib enggak pulang, dia bikin sholat awabin namanya. Ya, sholat awabin itu antara waktu maghrib sampai dengan isya. Kemudian dia baca Quran sampai nunggu waktu isya. Masuk isya dia jadi imam isya. Sholat tarawih baru pulang. Itu mah yang lain makan mah habis makan buka puasa dia merokok di sana. Mau dapat keramat dari rumah dia kagak bisa. Amalannya bagaimana? Orang lihat amalan dulu. Kalau malam bangun kata khodamnya, kata pembantunya, dia itu mau sembahyang sunat kayak mau berangkat ceramah.
pakai gomis, pakai lagi baju luarnya lagi jubah, pakai udang-udang, pakai sorban, mandi dulu dia, baru sholat sunat tuh, ya, buat sholat tahajudnya. Kita sholat tahajud kalau di rumah, naik kos oblong doang, gitu. Cuma dapat keramat kayak gitu, kayak rumah memang keramat dia. Luar biasa, nggak apa-apa juga jualan dia. Kalau di Jember tuh, itunya apa namanya kasurnya, itu pembantu sering lihat tuh di bawah kasur itu duit dolar tuh banyak banget ya. Tadi cerita sama pembantunya, wah duit dolar tahu dari mana itu dolar, orang yang di rumah aja tapi duitnya dolaran. Kita maunya yang duitnya doang, amalannya kita nggak mau. Kadang coba dekat buka puasa, korma dong susu. Ngekret kita ngekret kita nah jadi gitu ya, kita nggak usah cari-cari keramat. Walaupun hadisnya amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ini di sini banyak ceritakan nih tentang keramat-keramat gitu kan. Sahabat itu Nabi lagi ngobrol dengan Jibril, sahabat melihat kata Jibril. Nabi sampai tanya, tadi kan namanya Harisah bin Nu'man. Harisah bin Nu'man. Tadi kamu lihat nggak sering ngobrol? Lihat. Dan itu kan kata Jibril. Biasa aja careless gitu. Jadi sahabat melihat malaikat Jibril biasa aja, nggak kamu, nggak kemudian ceritain, nggak kemudian dia kemudian selfie, kemudian disebarin nih, berfoto nih sama Nabi, sama malaikat, gitu, kagak, gitu. Kita semua, ya yang keramatnya, aneh-anehnya kita sebarin gitu kan ya kepada orang lain. Cari keramat buat diri kita, simpan baik-baik. Dan keramat itu digunakan pada saat kondisi yang terdesak. Itu wali-wali kalau saya wali duit bukan karena untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kalau kita kepentingan pribadi dari keramat doang, bagaimana apa namanya dulu orang bikin pikiran kunyit dizikirin biar berubah jadi apa? Jadi emas gitu ya. Kayaknya yang ketawa itu ngalamin kali ini gitu. Ya, orang dulu tuh gitu, kunyit atau kunyit. Ya. Nah, dizikirin ngomong bukan namanya. Dipikir entar nih, habis subuh bakal berubah jadi atau jadi emas di bawah tuh besar minggu. Nyenyak keriting. Nah, Untung Jaya, nama bapaknya. Nah, nyenyak keriting. Jual barang dia itu. Mana bisa berubah jadi emas berdasarkan kunyit ya kunyit lah gitu. Wah, ini nggak perlu dizikirin, dia pegang doang, daun jadi duit itu ya. Tapi bukan buat dia, dapat duit itu buat orang lain. Nah, jadi posisinya nggak usah kita dari keramat. Wallahu a'lam bishawab. Kita ceritakan lagi beberapa kisah-kisah yang ada di para sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa barakatuh lana fi dinina ma'al unsa wa zakat. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardika wa fi'lan karama wa rizqna halalan daima wa ahlak ya ulama muhdar bil khair wa muqa kull syarban aslih lana kull syu'un wa akthir ridha wa ta'ala rabbana kull din qabla an ta'tiyana rusulul man wa birizqi anta akramu man sadar wa sallallahu ta'ala wa mustafa min al-haqqi la'ana wal wafa bi kitabin bihi lin-nas shifa wa ala al-kiram syarafa wa sahbihi al-masabil quran اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.